Waalaikumsalam dulu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan di pemuda ya. Amin. Sesuai dengan rencana yang kita janjikan kemarin. Iya. Ya, sebelum kita supervisi ya, pembelajaran seminar, kita lakukan praobservasi kelas dulu. Jadi, di sini Bu Maimunah nggih untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 askep 2. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Satu, siswa bisa menentukan unsur pembangun puisi. Yang kedua, menganalisis puisi berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, ada dua nggih. Iya. Tujuan pembelajaran. Menurut Bu Munah, apa yang hendak Bunda capai dari pembelajaran berdiferensiasi? Ketiga nggih? Iya. Ada apa Bu Munah? Konten, Konten, proses, produk. Dari ketiga itu apa yang akan hendak dicapai? Yang pertama itu dari proses pembelajaran. Jadi nanti peserta didik atau anak-anak itu bisa paham sekali unsur-unsur pembangun puisi, supaya ketika besok membuat produk berupa puisi, anak-anak menerapkan atau semua unsur-unsur pembangun puisi itu ada di dalam puisi yang mereka tulis. Karena di materi ini atau ya di materi puisi ini secara klasikal dari kelas 10 askep dan farmasi, askep 1, 2, 3 dan farmasi 1, 2 itu akan dibuatkan antologi puisi. Seperti itu. Pertemuan keberapa itu? Itu pertemuan ketiga mereka menulis puisi. Menulis puisi luar biasa Iya. ya, siswanya dan gurunya menulis puisi. Selanjutnya sudah proses dan Produk. nanti dalam bentuk puisi. Iya. Kumpulan puisi dari Satu angkatan. Masuk angkatan. Kalau satu kelas terlalu sedikit. Tapi kalau cerpen mungkin bisa satu kelas satu. Tapi kalau puisi nggak bisa karena terlalu sedikit. Nanti dijilid gitu. Iya. Ya, untuk pertemuan hari ini produknya apa nanti Bu? Anak-anak presentasi dulu. Iya. Presentasi dari unsur-unsur pembangun puisi. Iya. Menurut Bu Munah, strategi apa yang perlu dipersiapkan untuk sesuai dengan pengembangan yang ingin dicapai tadi? Satu, memahamkan siswa terkait materi unsur pembangun puisi. Kemudian yang kedua, nanti ketika presentasi itu kan juga harus punya strategi bagaimana siswa itu biar ibaratnya gini dulu. Anak itu kan kadang kalau di kelas itu kalau di belakang pintar ngomong, Iya. tapi kalau disuruh maju anyep. Berarti kan itu harus ada pendekatan dulu. Guru mendekati ke siswa ketika mereka diskusi, ditanya yang susah yang bagian mana, yang belum paham banget yang bagian mana. Nah, nanti ketika hasil peserta didik itu sudah atau hasil dari yang akan dipresentasikan itu sudah maksimal, siswa akan merasa pede dengan apa yang akan disampaikan ketika di depan kelas. Oke, jadi kita memang harus pendekatan ya kepada Iya. siswa dalam diskusi kelompok apabila masih ada yang bingung. Kemudian Iya. strategi presentasi agar siswa itu percaya diri saat depan kelas. Iya, betul. Ya, itu guna untuk pra observasi kelas sudah Iya. saya tuliskan nanti dengan tanda tangan
dulu di sebelah sini. Tanda tangan sama nama terang ya. Oke, sudah. Ya. Sekarang kita sudah jam masuk ya di 10:02. Kita masuk Ibu Nana 2 jam pelajaran harus ya. Betul. Ya. Sudah persiapan, kita bisa langsung. Oh iya. Terima kasih ya Bu Nana. Iya. Waalaikumsalam dulu. Ya, kita lanjut ya. Udah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah kenyang ya? Sudah. Tidak ngantuk toh? Sudah. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Mbak dipimpin doa Mbak. Kalau teman-teman sudah cerita doa saya coba dibuka doa. Sudah siap ya? Sudah siap semua? Sudah. Kita mau mempelajari materi selanjutnya. Ya. Kemarin kita sudah materi apa? Biografi. Nah, sekarang kita mau belajar materi selanjutnya, yaitu adalah materi terakhir nih di semester ini. Apa? Puisi. Kira-kira rasanya gimana? Senang nggak? Senang. Senang? Ya, senang ya? Ya. Senang orang Mbak? Senang nggak? Oh, senang. Kamu? Oh, senang. Nah, materi puisi ya, ini nanti kita akan ada 3 kali pertemuan materi puisi. Nanti di project akhir ya, kalian di project akhir ya, berarti di pertemuan ketiga kalian akan menulis puisi yang nanti akan Ibu jadikan satu buku antologi kumpulan dari berbagai kelas, dari yang kelas Gambar Sari sama yang Wayunda. Nanti akan Ibu jadikan satu untuk materi puisi. Jadi besok kalian punya hasil karya antologi puisi ya. Itu besok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar puisi juga. Tetapi kita akan belajar materinya dulu. Oh iya. Yang nggak masuk siapa Mbak? Zerlina sakit, Nabila, Nabila itu Nabila sakit. Nah, kita akan belajar unsur pembangun puisi. Apa sih itu unsur pembangun puisi? Ada apa saja sebenarnya unsur pembangun puisi itu ya? Sebelum kita belajar puisi ya, kita akan belajar dulu unsur-unsurnya. Unsur-unsur pembangun puisi itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam Puisi. Kelas ini ada yang sudah pernah menulis puisi? Apa temanya? Guru. Oh ya. Biasanya kalau seusia kalian ini nulis puisinya, Bu saya galau, saya jatuh cinta, ya enggak? Ya. Berarti sudah punya puisi ya? Sudah. Nafi senyum-senyum ke mawes dua Mbak? Oh sudah. Ya. Nanti setelah kita mengetahui unsur-unsur pembangun, kita akan menganalisisnya. Ya. Oke. Di sini ada 2 unsur pembangun puisi. Ada unsur batin dan unsur fisik. Batin itu yang bagaimana? Batin itu yang dari hati. Kalau fisik apa? Dari luar. Nah, jadi fisik sih bisa didelok. Ya. Kalau batin itu yang tidak bisa dilihat.
Nah, tetapi bisa dirasakan. Yuk, sebelum itu kira-kira apa? Iya, unsur batin kira-kira yang ada di puisi. Tadi nada. Oke, nada, terus Perasaan. oh, perasaan, terus irama, terus suasana, terus nada. Kalau yang unsur fisik sing iso didelok iki. Berarti itu berupa kalimat berupa syairnya apa? Majas, oke, bahasa figuratif itu majas, terus apa meneh? Diksi bisa, amanat, terus bahasa yang apa? Majas itu bahasa figuratif, sama ya. Majas kayak bahasa figuratif sama. Yuk, kita lihat satu per satu. Apa? Oh, kata konkret ya. Iya, nggak apa-apa. Tulisannya konkret kan ya, tanpa pro. Nah nih, unsur batin ini ada tema, rasa, nada, dan amanat. Ya. Iya. Nggak usah ditulis di otak saja. Oh, nggak apa-apa. Oke, tema itu apa sebenarnya? Tema itu apa? Landasan dasar seseorang dalam menulis. Biasanya kalau puisi itu bertemakan apa? Apa sih? Kesehatan, terus kasih sayang, terus pendidikan, terus lingkungan, apa meneh? Apa ya? Pernah nulis puisi lo, Mbak? Temanya apa? Oh, ibu. Aku pernah nulis puisi nggak? Temanya apa? Oh, pendidikan. Yang bosan nulis puisi tema ibu tadi? Saya. Oh iya. Ya dia masuk bosan Bu. Ya tapi ngomongnya semangun ya. Nah, tema itu hubungan tanda dengan makna. Biasanya satu tema dulu. Temanya apa? Misalnya kasih sayang. Kasih sayang itu banyak ya. Ada yang ke orang tua, ada yang ke saudara, ada yang ke teman. Iya, saudara tadi kan bisa kakak, bisa adik. Iya, orang tua ya. Ayah itu masuk orang tua orang. Ya. Ayam. Oh ayam. Oh ya, yang punya, yang nggak punya ya nggak usah ya. Terus ya, kemudian lanjut ada rasa. Nah, kira-kira puisi yang mau saya tulis itu nanti mau senang, sedih, gembira, berbunga-bunga, atau menyebalkan. Nah, itu nanti ada. Kemudian nada. Kalau nada ini katanya dengan pembacaan, ya, pembacaan puisi. Lanjut amanat. Setiap selalu ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang baik-baik. Berarti kalau baik perlu ditiru nggak? Ya. Iya. Lanjut. Nah, nih.
Thank you.
Nanti kelompok 1 majunya 3 unsur pembangun saja ya. Kelompok 2 3, kelompok 3 itu nanti 2, dan kelompok 4 nanti analisisnya, hasil analisis berupa kesimpulan. Ya, kelompok ada berapa unsur pembangunnya? 8. Apa saja? Diksi, terus Citraan atau kalimat. oke, citraan, terus Bahasa figuratif atau majas. terus Rima. terus Tema. terus Perasaan. terus Nada. terus Makanan. sudah semua kan? Sudah. Belum. Bintang suruh bin. Ya. Soal nomor 3. Siapa yang mau maju nanti perwakilan saja. Langsung ya, satu. Nanti yang di belakang itu menanggapi atau menambahkan jika ada yang disampaikan temannya, jika ada yang kurang. Ya Mbak, kelompok sini, kelompok 1 kita. Siapa yang mau maju? Nanti kelompoknya anggota yang lainnya menanggapi atau menambahkan. Kelompok bintang 1, kelompoknya Aska 1, kelompoknya Nafi 1, kelompoknya Romi 1. Silakan. 1, 2, 3, 4. Aska nggak apa-apa ya Kak? Iya. Ayo Naf, berhukum Naf. Kirana Samara. Kirana. Ini siapa? Rofi. Yuk Rofi. Yuk kerjaan. Nih, ulang 1, 2, 3, 4. Yang teman yang lainnya ikut membantu ya. Nanti jika yang disampaikan temannya kurang bisa ditanggapi, bisa ditambahkan. Kelompok lain bisa bertanya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, diksi. Bait 1, warna pelangi, gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. 2, bertudung putra senja, dihitam matamu kembang mawar dan melati. Pada sore hari, bola matanya yang indah. 2, citraan. Bait 4, harum rambutmu, harum rambutmu, citraan indera tercium. Bait 5, sepi menyanyi, citraan indera pendengaran. 3, bahasa figuratif atau majas. Pada baris ketiga bait pertama yaitu dihitam matamu, majas metafora yang bersifat membandingkan. Sudah. 1 sampai 3 dulu. 1 tadi
Diksi, lariknya pada warna pelangi. Di baris pertama, ya kan, bersandar pada tari warna pelangi. Warna pelangi itu artinya di situ, Mbak tadi punya Mbak. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang Gambaran hati seorang pemuda yang sedang. Nah, jadi diksi kan pilihan kata ya. Kenapa tidak menggunakan warna, tidak menggunakan kalimat gambaran hati yang sedang senang, tapi menggunakan kata warna pelangi, karena itu lebih apa? Lebih indah, lebih asik ya. Kalau yang lainnya mungkin mau nanggapi atau menemukan yang lainnya selain warna pelangi sama apa Mbak tadi Mbak punya Mbak? Bertudung putra senja. Ada yang menemukan yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan di unsur pembangun nomor 1? Diksi? Tidak. Kalau tidak ada, dilompati yang kedua tadi. Citraan. Tadi ya kan? Citraan yang ditemukan oleh kelompok 1 adalah harum rambutmu di baris keempat bait pertama. Harum rambutmu mengalun bergelut senja. Harum rambutmu citraan hidungnya berarti apa? Indra mencium. Terus yang kedua sepi menyanyi. Berarti yang bisa merasakan sepi indra pendengaran. Kelompok yang lainnya sama nggak? Atau ada yang beda? Sama beda? Oh sama. Yang ketiga ada majas. Yang ditemukan adalah dihitam matamu, kembang mawar dan melati. Di baris ketiga bait pertama, dihitam matamu, kembang mawar dan melati. Itu majas apa Mbak? Majas apa? Ya, majas metafora. Ada yang menemukan lagi majasnya? Banyak loh Mbak, jadi banyak Mbak. Apa sah? Aska? Oh, personifikasi yang mana? tari warna pelangi. Oh iya, bersandar pada tari warna pelangi. Yang bisa menarik personifikasinya apa? Ada enggak? Enggak. Yuk lanjut Aska. Kamu 3. Nomor 4. 5. Tanda petik, kau depanku bertudung putra senja. Dalam baris 2 bait 7. Asonansi vokal A. 5. Tema percintaan. Dalam puisi sajak putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang putra, seorang pria. 6. Perasaan. Rasa bahagia. Kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Oke. Tari warna pelangi itu vokalnya I. ada enggak? Enggak. Yuk lanjut Aska. Kamu 3. Nomor 4. 5. Tanda petik, kau depanku bertudung putra senja. Dalam baris 2 bait 7. Asonansi vokal A. 5. Tema percintaan. Dalam puisi sajak putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang putra, seorang pria. 6. Perasaan. Rasa bahagia. Kedua insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Oke. Ada enggak? Enggak. Yuk lanjut Aska. Kamu 3. Nomor 4. 5. Tanda petik, kau depanku bertudung putra senja. Dalam baris 2 bait 7. Asonansi vokal A. 5. Tema
Kedua, insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Oke. Pelangi, warna pelangi itu vokalnya I. ada enggak? Enggak. Yuk lanjut Aska. Kamu 3. Nomor 4. 5. Tanda petik, kau depanku bertubuh putra senja. Dalam baris 2 bait 7. Asonansi vokal A. 5. Tema percintaan. Dalam puisi Sajak Putih menceritakan seorang gadis yang sangat cantik yang mempunyai cinta yang sangat tulus dan memikat terhadap seorang pria. 6. Perasaan. Rasa bahagia. Kedua, insan yang tadinya tidak mempunyai keberanian untuk saling menyatakan perasaannya. Oke. Pelangi, warna pelangi itu vokalnya I.
Nanti kelompok 1 majunya 3 unsur pembangun saja ya. Kelompok 2 3, kelompok 3 itu nanti 2, dan kelompok 4 nanti analisisnya, hasil analisis berupa kesimpulan. Biaya kelompok ada berapa unsur pembangunnya? 8. Apa saja? Diksi, terus oke, citraan, terus Bahasa figuratif atau majas. terus Rima. terus Tema. Perasaan. terus Nada. terus Makanan. sudah semua kan? Sudah. Belum. Bintang atau Robin? Ya. Soal nomor 3. Siapa yang mau maju nanti perwakilan saja. Langsung ya, satu. Nanti yang di belakang itu menanggapi atau menambahkan jika ada yang disampaikan temannya, jika ada yang kurang. Ya Mbak, kelompok sini, kelompok 1 kita. Siapa yang mau maju? Nanti kelompok yang anggota yang lainnya menanggapi atau menambahkan. Kelompok bintang 1, kelompoknya Aska 1, kelompoknya Kaki 1, kelompoknya Romi 1. Silakan. 1, 2, 3, 4. Aska nggak apa-apa ya Kak? Iya. Yang sini. Ayo Nak, berungku mana? Terus Samara? Kirana. Ini siapa? Rofi. Yuk Rofi. Yuk kerjaan. Nih, ulang 1, 2, 3, 4. Yang teman yang lainnya ikut membantu ya. Nanti jika yang disampaikan temannya kurang bisa ditanggapi, bisa ditambahkan. Kelompok lain bisa bertanya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, diksi. Bait 1, warna pelangi, gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. 2, bertudung putra senja, dihitam matamu kumbang mawar dan melati. Pada sore hari, bola matanya yang indah. 2, citraan. Bait 4, harum rambutmu, citraan indera tercium. Bait 5, sepi menyanyi, citraan indera pendengaran. 3, bahasa figuratif atau majas. Pada baris ketiga bait pertama yaitu dihitam matamu, majaz metafora yang bersifat membandingkan. Sudah. Saya 1 sampai 3 dulu. 1 tadi diksi. Lariknya pada warna pelangi. Di baris pertama, ya kan, bersandar pada tari warna pelangi. Warna pelangi itu artinya di
Gambaran hati seorang pemuda yang sedang Gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. Jadi diksi kan pilihan kata ya. Kenapa tidak menggunakan tidak menggunakan kalimat gambaran hati yang sedang senang, tapi menggunakan kata warna pelangi, karena itu lebih apa? Lebih indah, lebih estetik ya. Kalau yang lainnya mungkin mau nanggapi atau menemukan yang lainnya selain warna pelangi sama apa mbak tadi mbak punya mbak? Bertudung putra senja. Ada yang menemukan yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan di unsur pembangun nomor 1? Diksi? Tidak. Kalau tidak ada, dilengkapi yang kedua tadi citraan. Tadi citraan yang ditemukan oleh kelompok 1 adalah harum rambutmu di baris keempat bait pertama. Harum rambutmu mengalun bergelut senja. Harum rambutmu citraan hidungnya berarti apa? Indra mencium. Terus yang kedua sepi menyanyi. Berarti yang bisa merasakan sepi indra pendengaran. Kelompok yang lainnya sama nggak? Atau ada yang beda? Semua beda? Oh sama. Yang ketiga ada majas. Yang ditemukan adalah dihitam matamu, kembang mawar dan melati. Di baris ketiga bait pertama, dihitam matamu, kembang mawar dan melati. Itu majas apa mbak? Majas apa? Ya, majas metafora. Ada yang menemukan lagi majasnya? Banyak loh mbak, jadi banyak loh mbak. Apa sah? Aska? Oh, personifikasi yang mana? Tari warna pelangi. Oh iya, bersandar pada tari warna pelangi. Yang bisa menarik personifikasinya apa? Ya, Bu Muna ketemu lagi. Iya, Bu Lulu. Ya, sudah lega ya tadi ngajarnya selama 2 jam di Mapel Bahasa Indonesia. Perasaan Buna gimana setelah tadi supervisi? Oh iya, alhamdulillah sudah terlaksana pembelajaran siang ini ya. Materinya puisi, ini materi terakhir Bu Lulu di semester ini ya. Karena bulan depan sudah PAT, jadi ini materi terakhir. Tadi alhamdulillah anak-anak responnya baik. Jadi memang ada, walaupun ada beberapa anak yang agak kurang fokus ya, mungkin di siang hari, tetapi bisa terkondisikan. Ada yang melamun, ada yang tiba-tiba tidur. Nah itu adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang ngobrol sama temannya tapi keluar kalimat yang kurang pantas. Nah tapi itu bisa diatasi selama pembelajaran tadi. Dan saya juga sudah mengingatkan ke anak-anak, ketika ngobrol dengan siswanya, ada guru dengan temannya, ada guru, silahkan gunakan kalimat yang baik. Kemudian ada yang mengantuk juga, saya kasih pilihan, saya minta untuk cuci muka, tapi ya ada yang mau, ada yang tidak. Nah seperti itu. Untuk materinya alhamdulillah sudah tersampaikan, dan ketika tadi presentasi anak-anak juga sudah menyampaikan dengan baik. Anak-anak sangat produktif sekali, bisa menerima materi siang ini dengan maksimal. Alhamdulillah ya Bu. Dengan kegiatan tadi ya pembelajaran di kelas ya, ingin mengembangkan 2 ya tadi Ya, proses sama produk. Ya, nah dalam proses tadi berarti berjalan lancar ya? Iya, alhamdulillah. Dengan RWP kan ada waktunya ya. Iya. Kemudian untuk produknya apakah tadi sudah dipresentasikan? Sudah, alhamdulillah hasil dari siswa sudah dipresentasikan, tetapi belum berupa PowerPoint. Iya. Hanya berdasarkan LKPD yang mereka kerjakan. Waktunya ya? Iya, kalau menggunakan PowerPoint
satu, nanti waktunya juga tidak cukup ketika hanya 2 jam. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyusun di PowerPoint itu lebih lama, dan nanti mereka diskusi lagi seperti itu. Menurut Bu Muna di kelas tadi, karakteristik siswa dengan berbagai macam ya, jumlah siswa kalau tidak salah tadi berapa Bu Muna? 28. Pastinya dengan 28 karakter. Bagaimana Bu Muna mensiasati pembelajaran dengan 28 karakteristik tadi? Ya. Yang pertama, ketika ada anak yang lebih menonjol ya, karena kan kita tahu ya dulu satu kelas itu ada beberapa yang menonjol, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang pasif. Nah, pendekatan saya ketika dengan anak-anak yang menonjol tadi, yang lebih unggul di kelas, itu akan saya perlakukan berbeda dengan teman-temannya. Misalnya dengan diskusi dalam satu kelompok itu tidak memungkinkan saya membagi satu kelompok ini pintar-pintar semua ya. Nanti biar terbagi rata, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang biasa, itu saya campur jadi satu. Jadi kan campur bukan berdasarkan pintar, tapi sudah diratakan ya. Iya. Oh iya. Ya, rencana tidak lanjut Bu Muna setelah dengan tadi mengaplikasikan 3 proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan ada temuan sih, ini kita menemukan ada anak yang tidur, melamun sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Rencana tidak lanjut Bu Muna itu seperti apa? Satu, mungkin bagi anak yang tadi tidur ya Bu Lulu, itu kurang menarik atau pembelajarannya kurang bervariasi. Jadi ada anak yang tertidur mungkin, atau saya ketika datang ke mejanya menjelaskan ke temannya tapi dia terlalu asik, atau saya yang menjelaskan terlalu seperti orang mendongeng ya, jadi dia tertidur. Nah, mungkin kedepannya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi agar peserta didik tidak tidur, tidak melamun. Kemudian ketika pemilihan kelompok juga akan lebih divariasi lagi. Jadi saya tidak pernah membuat kelompok itu dalam satu kelompok itu nanti terus digunakan. Oh, digunakan terus? Saya selalu menggunakan ganti anggota kelompok. Jadi saya tidak selalu menggunakan kelompok yang itu saja, karena nanti satu siswa akan merasa cocok-cocokan dengan orang itu. Nah, nanti takutnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu lebih bervariasi lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Menurut Bu Muna, dengan ini kan kegiatan supervisi. Iya. Kegiatan supervisi yang seperti ini lebih nyaman atau sama saja dengan kegiatan supervisi yang biasa dilakukan sekolah menurut Bu Muna? Kalau menurut saya, ketika guru ya memang ya harusnya ya dilakukan kegiatan supervisi. Jadi ini adalah hal yang lumrah ketika setiap guru itu dilakukan kegiatan supervisi. Jadi ini kegiatan supervisi itu ada di grup penggerak, ada di GP. Ya. Yang pertama itu sebelum. Jadi kita tadi kemarin atau tadi kita komunikasi Bu Muna ini mengembangkan materi apa, kemudian apa dari pembelajaran berdiferensi apa yang ingin dicapai dan sebagainya. Kemudian kita masuk kelas, keluar dari kelas kita ketemu lagi. Kalau sistemnya supervisi kita ketemu. Tadi seperti apa pembelajarannya, ada kendala tidak, ada temuan tidak, seperti tadi yang saya sampaikan. Model seperti ini atau hanya supervisi yang di kelas kita nilai selesai? Yang seperti tadi dulu. Jadi kita tahu dulu nih ada apa yang dikembangkan, terus kemudian kita melihat oh ternyata seperti ini. Terus nanti ada evaluasinya. Jadi ketika ada evaluasi kan dievaluasi kan, oh materi ini yang belum tersampaikan, atau kok ini kayaknya tadi kurang pas. Nah itu kan bisa diperbaiki dan dikembangkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Kalau kita di CKP itu yang mengevaluasi biasanya dari guru sendiri. Iya. Kurangnya saya disini bukan penilaian dari orang lain. Karena dengan refleksi tadi yang saya menyampaikan bisa ternyata saya itu tahu bahasanya bukan kesalahan sih, kekurangan dalam pembelajaran. Dan juga sudah menyampaikan rencana tidak lanjut. Berarti kan jangan punya masalah tapi punya solusi. Yang terbaik bukan dari penilaian dari orang lain.
Terima kasih Bu Muna untuk percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan supervisi. Sebenarnya bukan supervisi, guys. Saya belajar bersama di kelasnya Bu Muna. Semoga Bu Muna menjadi guru penggerak selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Muna. Sama-sama, Selamat Bu Guru. kegiatan Iya. pembelajaran. Terima kasih.